Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat hidayah dan inayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat memulai kajian perdana kita setelah libur beberapa waktu. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa memulai kajian ini. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi bagi diri kita semuanya, ketahuilah bahwasanya Allah Jalla wa Ala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah Jalla wa Ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemuliaan yang luar biasa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berilmu. Maka tidak heran banyak orang-orang yang Allah muliakan bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, tapi karena mereka memiliki ilmu agama. Allah yang memuliakannya bukan manusia, tapi sekali lagi Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah di sela-sela segala kesibukan kita, di sela-sela segala aktivitas kita. Sore hari ini kita bisa menyempatkan diri kita untuk bersama-sama belajar agama, mempelajari satu ayat, dua ayat, mempelajari satu hadis, dua hadis yang mulia. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, satu ayat, dua ayat yang kita baca kelak nantinya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca tuh Al-Qur'an, karena sejatinya Al-Qur'an syafi'an, akan memberi syafaat li ashabi, bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita baca tentunya harus kita tadaburi. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mengerti isi kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, fa insyaallah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas salah satu karya dari Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang prinsip dasar Islam. Kita akan membahas prinsip dasar Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam memahami buku atau kitab ini. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, kita mulai membuka buku ini, kitab yang mulia ini, di mana penulis memulainya dengan khutbatul hajah. Kaum muslimin yang berbahagia, sungguh terdapat hikmah pelajaran yang luar biasa dari khutbatul hajah ini. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ketahuilah bahwa di antara sebab yang menjadikan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Dimat Al-Azdi, salah satu sebab yang menjadikan beliau masuk ke dalam agama yang mulia ini,
dan beliau mengucapkan syahadat, berikrar untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini. Di antaranya karena beliau mendengar Nabi membacakan khutbatul hajah. Dia berkomentar, dia menyebutkan, aku telah mendengar ucapan para dukun, aku telah mendengar ucapan para penyihir, dan aku telah mendengar ucapan para penyair. Semua telah kuperdengarkan. Ucapan dukun, ucapan penyihir, ucapan penyair. Namun saya belum pernah mendengar kata-kata engkau tersebut. Sungguh kata-kata itu telah sampai ke dasar lautan karena kedalaman makna yang dikandungnya. Maka sungguh luar biasa pengaruhnya, sungguh besar hikmahnya manakala seorang mukmin memahami kandungan dari khutbatul hajah ini. Tapi selama ini mungkin kita hanya sekedar mendengar tanpa memahami, tanpa mengerti arti kandungan dari khutbatul hajah ini. Maka pada kesempatan kali ini ketika muallif menyebutkan di awal-awal kitab beliau dengan khutbatul hajah, ya, beliau memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah. Dimulai dengan khutbatul hajah. Ingat, begitu besar, begitu dahsyat kandungan faedah yang terdapat dalam khutbatul hajah ini. Tapi sekali lagi, selama ini mungkin kita belum memahami arti, memahami kandungan dari khutbatul hajah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbatul hajah ada sebuah faedah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bahwasanya khutbah itu diambil dari kata khotab. Ya, khutbah itu diambil dari kata khotab, yaitu artinya kesulitan atau urusan besar. Hal itu karena orang Arab dulu apabila tertimpa masalah besar, maka mereka akan berpidato, orang-orang akan berdatangan, berkumpul dan berfikir bersama untuk mencari solusi. Hal ini disebutkan dalam kitab At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in. Ya. Bahwasanya dulu orang-orang Arab ketika tertimpa masalah besar dia akan berkhutbah, menyampaikan tuh. Maka orang-orang berdatangan, berkumpul untuk berfikir bersama mencari sebuah solusi. Ini yang disampaikan. Ya. Jadi mereka berkumpul. Makanya di antara hikmah atau faidah bahwasanya khutbah diambil dari kata khatab, yaitu kesulitan atau urusan besar. Karena dulu orang-orang Arab, ya, dulu orang-orang Arab apabila tertimpa masalah besar, maka mereka berpidato, menyampaikan itu, lalu orang-orang pada berdatangan, berkumpul, berfikir bersama untuk mencari solusi. Bedanya kalau orang sekarang nih ono wong ono masalah, ya, tambah diguyu. Nah, enggak digelekno jalan keluar tapi malah diguyu, dibuli. Ya, ini biasanya naudzubillah summa naudzubillah. Budaya merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain, ayolah ditinggalkan, dibuang jauh-jauh. Karena ini termasuk sebuah kesombongan, al-kibriya ubatarul haqqi wa ghamtun nas. Termasuk kesombongan adalah batarul haq, meremehkan kebenaran, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Dulu orang Arab itu kalau ada orang yang punya masalah ketika berkhutbah, itu mereka berkumpul nyari solusi terbaik, berfikir bersama-sama. Lah orang sekarang kalau ada tetangganya punya masalah besar, tambah diguyu, kepo tapi nggak mencari solusi, tapi malah diejek, diumbar. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Khutbatul hajah diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membuka khutbahnya dengan memuji Allah. Ya, Nabi Muhammad, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
selalu membuka khutbahnya dengan hamdalah Allah. Dalam khutbah apapun itu baginda Rasulullah memulai dengan memuji Allah. Hal ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya Nabi selalu memulai khutbahnya dengan memuji Allah, entah itu khutbah Idul Fitri, Idul Adha, atau khutbah apapun. Ya, itu baginda Rasulullah. Makanya juga kita biasakan ya ketika khutbah, ya khususnya khutbah apapun itu, mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan memuji Allah. Ya. Lah mengapa Allah berhak untuk dipuji? Kenapa ya jamaah? Kenapa Allah berhak untuk dipuji? Jawabannya karena kesempurnaan nama dan sifat-sifatnya semua tuh dari segala segi. Allah sempurna segala-galanya. Adapun manusia banyak kekurangan, banyak kelemahan. Bahkan manusia diciptakan ya, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan kondisi lemah. Maka nggak pantas kan nantinya manusia itu menyombongkan dirinya. Nggak pantas manusia itu pengen selalu dipuji-puji, nggak pantas. Banyak kelemahan, banyak kekurangan tuh. Kemudian juga kenapa Allah harus senantiasa dipuji, berhak untuk dipuji? Karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Banyak nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surat An-Nahl ayat 53. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka sejatinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga bisa dilihat dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya, Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Utsaimin, ya. Jadi kenapa Allah berhak untuk dipuji? Karena satu, Allah itu sempurna dalam nama dan sifat-sifatnya dan dari segala sisinya. Dan seluruh nikmat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surat An-Nahl ayat 53. Dan ketahuilah apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Ya, ini ma'asyiral muslimin, nikmat yang ada pada diri kita itu semua dari Allah. Lantas apa yang mau kita sombongkan? Wong sehat dari Allah. Ya. Bisa berjalan itu juga pemberian Allah, harta pemberian dari Allah, semua dari Allah Jalla wa'ala. Maka nggak pantas seorang muslim kemudian menyombongkan dirinya, menyombongkan apa yang ia punya. Ingat, semua itu minallah, datangnya dari Allah. Maka perlu kita senantiasa memuji Allah dalam setiap amal kita, memuji Allah dalam setiap tingkah laku kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dalam khutbatul hajah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Setelah Nabi memuji Allah, ya, setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, Nabi Muhammad memohon pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, Nabi Muhammad memohon pertolongan kepada Allah. Hal ini ma'asyiral muslimin karena Allah lah yang maha memberi pertolongan kepada manusia. Allah lah zat yang hendaknya dimintai pertolongan. Ingat tadi kita sampaikan manusia itu lemah. Lemah manusia itu. Kita butuh pertolongan Allah. Gak akan mungkin kita bisa beribadah, datang melangkahkan kaki ke rumah Allah kalau bukan pertolongan dari Allah. Ya. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi.
Maka ingat dalam setiap sholat kita senantiasa mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Makanya di awal disebutkan nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa seorang hamba ada di antara dua hal. Pertama, perbuatan Allah kepadanya berupa nikmat, maka hal ini membutuhkan pujian dan syukur. Dan yang kedua, perbuatan hamba sendiri, perbuatan kita itu tidak lepas dari kebaikan yang membutuhkan kepada pertolongan Allah. Kalau kebaikan, kita tuh tetap membutuhkan pertolongan Allah. Kalau kejelekan, kita membutuhkan ampunan Allah. Maka di sini nahmaduhu, ingat semua datangnya dari Allah. Wa nasta'inuhu, setiap kita melakukan kebaikan kita butuh pertolongan Allah. Wa nastaghfiruhu, setiap kejelekan yang kita lakukan kita butuh ampunan Allah. Ya. Pendek, singkat, tapi mengandung faidah yang luar biasa. Hal ini pun disebutkan, makna ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Ya. Bahwasanya manusia itu di antara dua hal. Yang pertama, perbuatan Allah kepadanya. Allah tuh ketika memberi nikmat kepadamu, maka hendaknya kita memuji, bersyukur kepada Allah. Kalau kita nggak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih, kata Allah. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Makanya dalam berbuat baik kita itu butuh pertolongan dari Allah. Karena keistiqomahan juga dalam ketaatan juga berat. Tapi Allah lah yang akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Istiqomah di atas ketaatan itu berat. Betapa banyak orang yang dulunya gemar sholat malam, dulunya aktif hadir di kajian, tapi sekarang mereka sudah jauh dari itu semua. Bahkan mungkin kita dulunya aktif sehari baca berapa ayat, dulunya kita aktif sholat malam, aktif puasa Senin Kemis, tapi sekarang itu sudah luntur dalam diri kita semua. Berat memang istiqomah di atas ketaatan itu. Makanya kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Kita tidak lepas dari sebuah dosa. Al-insan, manusia, makanun nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Itu manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan, atau mendolimi dirinya sendiri, tsummastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, niscaya ia akan mendapati Allah mengampuni mereka, Allah berikan ampunan kepada mereka, Allah berikan ampunan. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam setiap perbuatan kita setiap hari mungkin kita bersalah, punya salah. Manusia. Maka disinilah kita senantiasa memuji Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam menjalankan ketaatan, memohon ampun kepada Allah agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena kemaksiatan yang kita kerjakan adalah sebab di mana kita mendapatkan banyak kesulitan, tidak turunnya keberkahan, itu semua karena kemaksiatan. Makanya Allah pernah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kau katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh dia adalah maha pengampun.
innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka ya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Hikmah yang luar biasa dari kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Karena sejatinya kemaksiatan menyebabkan kehancuran. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi, di darat atau dimanapun itu. Itu akibat ulah tangan manusia. Di antaranya karena dosa-dosa manusia. Manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, tapi mereka tidak mau beristighfar kepada Allah, tidak memohon ampun kepada Allah. Makanya dalam khutbatul hajah ini disampaikan, di awal-awal khutbah Nabi menyampaikan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, dalam lanjutan khutbatul hajah ini disebutkan wa na'udzu billahi min sururi anfusina, ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa na'udzu billah, dan kami minta perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari kejelekan diri kami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersandar kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa kita. Perhatikanlah, setelah kita diajarkan untuk memohon maghfirah, setelah kita diajarkan untuk memohon maghfirah, apa sih maghfirah itu? Apa ma'asyiral muslimin? Ya, apa maghfirah itu? Apa sekedar ampunan? Ayo kita lihat dalam Qaulul Mufid. Ya, Syekh Utsaimin menyebutkan maghfirah itu adalah di mana kita memohon Allah menutupi dosa kita di dunia dan mengampuninya di akhirat. Dan kata maghfirah itu diambil dari kata mighfar, yaitu topeng besi yang biasa dipakai oleh orang yang saat berperang untuk menutupi kepalanya dari senjata musuh. Jadi maghfirah itu tidak hanya sekedar kita memohon ampunan dari Allah, tapi lebih dari itu kita memohon agar dosa-dosa kita ini ditutupi di dunia ini. Kita pernah berbuat maksiat, kita pernah berbuat dosa, kita memohon maghfirah dari Allah. Wa nastaghfiruhu, agar dosa-dosa kita ini di dunia ditutupi oleh Allah. Sudah masa laluku ya Allah, tutuplah ya Allah. Dan kita memohon ampunan kelak di hari kiamat, kelak di akhirat kita mohon ampunan. Ampuni aku ya Allah, ampuni kami. Tutup aibku di dunia dan ampuni kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku di hari kiamat. Ini maghfirah. Ya. Setelah kita diajarkan tentang memohon maghfirah, setelah itu kita diajarkan untuk bersandar kepada Allah, dari dosa-dosa yang belum terjadi. Ya, Allah berfirman, ketika ada orang nih bertanya, apakah jiwa memiliki kejahatan? Iya. Allah tuh menyebutkan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kepada kejelekan. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kami. Meminta tuh perlindungan kepada Allah.
agar kita dilindungi, kita dijaga, jangan sampai kita berbuat kemaksiatan, agar kita jangan sampai berbuat melakukan kejelekan ya. Karena perlu diketahui bahwa kejahatan jiwa itu berputar-putar, berkutat pada dua perkara. Pertama, ajakan untuk berbuat maksiat, dan yang kedua menghambat dari ketaatan ya. Kejahatan jiwa itu ada dua. Nomor siji ngajak ning perkara maksiat, nomor loro menghambat dari ketaatan. Makane nek awak dhewe kula lan panjenengan sedayane ati salat males, abot, ati budal ngaji abot, buka Al-Qur'an abot. Tapi lihatlah untuk urusan dunia, budal piknik enteng, jalan-jalan enteng, ora ono abote babar blas. Sejatinya ini berkutat ya pada kejahatan jiwa yang sejatinya menghambat kita dari ketaatan dan mengajak pada maksiat. Makanya nek kadang urusan keapian masalah ngaji iku masih undangane enek ya, sudah di share kemana-mana, ayo ngaji iku sing teko kadar gung titik. Tapi nek masalah urusan keduniaan iku padahal undangane gur lewat baliho siji, iku sing teko berjubel-jubel masih ngadeg dibelani. Ayo, ini ma'asyiral muslimin, ingat sejatinya kejahatan jiwa itu berkutat pada dua perkara ini. Kalau enggak ngajak pada maksiat, ya menghambat dari ketaatan. Lah kalau kita sudah pernah merasa ini obat dari dua penyakit ini adalah kesempurnaan iman kepada Allah dan merenungi akibat perbuatan, sehingga kita dapat ngerim ya dari lembah kemaksiatan ini. Ingat ya, kita diajarkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kami. Ini ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, wa min sayyiati a'malina ya, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan-kejahatan atau kejelekan amal perbuatan kami. Amal seorang hamba itu tidak terlepas dari tiga hal: amal soleh ya, amalan yang buruk, dan amal yang tidak soleh dan tidak juga buruk, artinya mubah. Tiga perkara ya, amal soleh, amal poleh atau amal yang tidak soleh itu atau amal jelek. Yang ketiga di antara dua ini, ya ora apik ya ora elek, wis tengah-tengah mubah. Ketahuilah bahwasannya amal yang jelek memiliki dampak negatif bagi diri kita sendiri, baik lisan kita, baik hati kita, ataupun anggota badan kita. Maka salah seorang salaf pendahulu kita pernah berkata, apabila aku bermaksiat maka saya dapat mengetahui pengaruhnya pada kendaraan dan keluargaku. Sampai demikian. Kemaksiatan juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan perekonomian, bahkan stabilitas keamanan. Sebagaimana ayat yang tadi kita sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, ulah tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Tuh lihat dampaknya, banyaknya kerusakan-kerusakan yang terjadi tidak lain dan tidak bukan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Perbuatan dosa yang dilakukan di mana-mana, maksiat yang merajalela. Rasul pernah menyebutkan idza dhahara zina war riba fi qaryatin adzinallahu bihalakatiha. Kalau maksiat yang namanya riba, zina sudah merajalela, maka Allah ridho akan hancurnya tempat tersebut. Allah akan menurunkan kehancuran pada kaum tersebut. Maksiat. Maka sejatinya salah satu hal yang kita lakukan agar Allah menurunkan rahmatnya, agar Allah menurunkan ketenangan pada suatu negeri, ayo kita bareng-bareng kembali kepada Allah, taat kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kita berlindung kepada Allah, wa min sayyiati a'malina. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia disebutkan dalam lanjutan khutbatul hajah ini. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ketahuilah bahwasannya barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak akan ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Kaum muslimin yang berbahagia, barang siapa yang Allah takdirkan untuk mendapatkan petunjuk maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, sekalipun seluruh manusia di dunia, ya, dengan segala caranya. Nek wis Allah sudah takdirkan dia tidak akan dapat petunjuk. Demikian juga sebaliknya, apabila Allah mentakdirkan seorang untuk tersesat maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk sekalipun dia seorang nabi. Ini ma'asyiral muslimin. Makanya Allah berfirman kepada nabinya tatkala baginda Rasulullah berusaha untuk mengislamkan paman kesayangannya Abu Thalib. Apa yang disebutkan? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberi manfaat, memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk pada orang yang menghendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Makanya hidayah itu juga dicari. Ya, hidayah itu juga dicari. Lah kita yang sudah dapat hidayah ini dijaga. Di antaranya menjaganya, ayo kita datangi majelis-majelis ilmu. Ayo kita berkumpul dengan orang-orang yang mampu mengajak kita pada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu ma'asyiral muslimin. Jaga petunjuk ini, mahal ini nilainya, mahal harganya. Dan ayat ini juga termasuk hiburan bagi kita semua. Apabila kita berdakwah menyampaikan kebenaran kok enggak diterima, yo ojo moring-moring, yo wis lah, ya sudah. Yang penting tugas kita sudah tersampaikan, ya. Dan hidayah itu ada dua macam, ada hidayatul irsyad wad dalalah atau hidayatul irsyad wal bayan. Maksudnya ialah hidayah berupa memberi petunjuk pada orang lain, kita nyampaikan, oh ini benar, ini salah, oh ini hak, ini yang batil. Ini hidayatul irsyad. Dan itu semua orang bisa melakukan, ya. Saya, ya, jenengan dan semuanya bisa. Tapi kalau hidayah itu taufik, hidayah untuk membuat seorang itu taat kepada Allah, hidayah taufik ini hanya milik mutlak, milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang berbahagia, setelah disebutkan tentang hidayah, maka lanjutan khutbatul hajah ini dilanjutkan dengan syahadatain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Hal ini sangat penting sekali ma'asyiral muslimin, karena ini kuncinya kebahagiaan. Inilah kunci seorang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia lebih-lebih di akhiratnya. Makna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Makna saya bersaksi adalah saya yakin dan percaya dengan sepenuh hati. Seperti saya menyaksikan sendiri dengan mata kepalaku. Itu saya bersaksi. Jadi ketika bersaksi ojo sekedar ngomong tok, tapi benar-benar saya yakin, saya percaya dengan sepenuh hati. Dan dalam konteks kalimat syahadat ini digunakan dhamir mufrad. Ya. Kalau sebelumnya Nabi menggunakan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi. Coba diperhatikan. Ya. Kami memuji, kami memohon pertolongan, kami meminta pertolongan, kami memohon ampun, kami berlindung, itu menggunakan kalimat-kalimat kami. Tetapi dalam konteks kalimat syahadat digunakan dhamir mufrad, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa demikian? Ya, minta tolong, ampunan digunakan dhamir kami. Apa rahasia di balik itu? Kok asyhadu alla ilaha illallah kalimat syahadat menggunakan dhamir mufrad atau tunggal, sedangkan sebelumnya dalam pujian minta tolong ampunan digunakan dhamir nahnu atau kami? Apa di balik ini semua? Ternyata hal itu karena persaksian tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Makanya saya bersaksi. Ya, saya bersaksi. Beda halnya dengan orang minta tolong dan minta ampunan. Hal lainnya karena persaksian berarti menyampaikan isi hati, karena dia tahu tentang dirinya sendiri. Nah, hal ini disampaikan dalam Tahdzib Sunan Ibnu Qayyim, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu faedah, ya. Kenapa kok dalam khutbatul hajah di awal-awal pakai nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah, semua pakai dhamir kami. Sedangkan pada kalimat syahadat persaksian ini menggunakan kata atau menggunakan dhamir mufrad atau tunggal, karena persaksian tidak bisa diwakili. Saya bersaksi. Itu faedahnya. Kemudian kalimat syahadat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana tidak ada pencipta, pemberi rizki, tidak ada pengatur alam ini kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Dan perlu kita ketahui kalimat syahadat ini memiliki dua rukun yang utama, an-nafi wal isbat. Ya, kalimat syahadat ini memiliki dua rukun yang utama. Yang pertama yaitu nafyun, peniadaan, wal isbat, dan penetapan. Apa artinya? Jadi untuk yang pertama, peniadaan, terdapat pada kata la ilaha. Ya, la ilaha, dan dikuatkan dengan kata tidak ada sekutu baginya syarikalah, untuk membuang dan meniadakan semua sesembahan selain Allah, siapapun dia, baik malaikat ataupun nabi, karena yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian yang kedua, al-isbat, penetapan. Setelah disebutkan la ilaha, tidak ada, la ma'buda, tidak ada sesembahan, kemudian ditetapkan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikuatkan dengan wahdah, hanya dia saja, dikuatkan ini. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi
kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat syahadatu alla ilaha illallah memiliki dua rukun yang utama. Yang pertama, nafyun, peniadaan sesembahan selain Allah, semua ditiadakan. Kemudian ditetapkan isbat, hanya Allah Jalla wa'ala yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadai. Adapun makna syahadat Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa seharusnya seorang mukmin taatuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Ketika seorang mukmin sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka seorang mukmin harus taatuhu fima amara, mentaati itu segala perintah yang disampaikan Rasulullah. Karena Rasulullah tidaklah memerintahkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak ngomong sesuai hawa nafsu, Nabi itu berbicara sesuai dengan wahyu. Wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan kabar yang datang dari Rasulullah. Kita benarkan semuanya meskipun enggak nyampe akal kita. Karena tugas kita adalah sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tak pikir-pikir dhisik. Ya. Itu kaum muslimin. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tak pikir-pikir dhisik. Apa yang datang dari Rasulullah, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taati. Kita dengar, kita benarkan. Sebagaimana Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, ya. Peristiwa kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW secara logika enggak masuk. Tapi ini Rasulullah SAW. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara, meninggalkan, menjauhi segala yang dilarangnya. Tinggalkan tuh. Yang haram ya haram, tinggalkan. Ini dilarang, tinggalkan. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan, kecuali dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Makanya kita enggak mungkin tuh bisa beribadah dengan baik kecuali dengan belajar agama, memahami syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada khutbatul hajah ini disebutkan wa anna Muhammadan abduhu. Persaksian kita bahwa Muhammad adalah nabi kita, Muhammad adalah seorang hamba. Berarti kalau seorang hamba tidak boleh kita untuk berlebihan kepadanya sampai beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hamba tempatkan, dan Rasul berarti kita harus memuliakan, membenarkan ucapannya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini diantara hakikatnya. Jadi ketika kita menyatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Rasul menyampaikan dalam khutbatul hajahnya bahwasanya Nabi Muhammad itu abduhu, hamba Allah. Ya berarti tempatkan beliau adalah seorang hamba, jangan sampai kita beribadah. Makanya seorang mukmin dalam mencintai Rasulullah itu wasatun, pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Kemudian ma'asyiral muslimin yang berbahagia, setelah itu disebutkan tentang ayat-ayat tentang takwa. Di antaranya pada surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah.
haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian disampaikan lagi pada surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabbmu, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, min nafsi wahidah, dari diri yang satu, wa khalaqa minha zaujaha, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripadanya keduanya, dan daripada keduanya Allah mengkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian yang ketiga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, wa qulu qawlan sadida, ucapkan tuh perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita kupas pelan-pelan sedikit-sedikit apa itu takwa. Sekedar mengingatkan, pada pembahasan dulu kita pernah sampaikan at-taqwa. Takwa itu sebagaimana yang dikatakan Thalq bin Habib, takwa itu an ta'mala bi ta'atillah, engkau menjalankan ketaatan kepada Allah, ala nuri minallah, atas dasar petunjuk cahaya dari Allah, tarju thawaballah, dan engkau mengharap pahala dari Allah, wa an tatruka maksiatallah, dan engkau meninggalkan maksiat karena Allah, ya, ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, karena engkau takut akan siksa Allah. Ini takwa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami karena ini sering kita sampaikan. Dan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tentang takwa surat Ali Imran ayat 102, beliau menyebutkan takwa itu an yuta wa la yusa, engkau taat kepada Allah, Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Engkau taati perintah Allah, engkau tidak maksiati Allah. Wa yuzkar wa fala yunsa, dan takwa itu Allah terus diingat dan tidak melupakannya. Wa yushkar wa yukfar, dan engkau bersyukur kepada Allah, senantiasa bersyukur dan tidak ingkar. Itu takwa. Nalikane kula lan panjenengan taat marang Allah, boten maksiat, senantiasa mengingat Allah, tidak melupakannya, senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak kufur. Ini adalah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tentang definisi takwa. Kemudian termasuk yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, laisa taqwallah bisyamin nahar wala biqiyamil lail. Takwa bukanlah hanya dengan berpuasa di siang hari atau mendirikan sholat di malam hari. Termasuk tidak pula dengan atau melakukan kedua-keduanya. Walakin taqwallah, akan tetapi takwa kepada Allah, tarku ma harramallah, takwa itu meninggalkan apa yang Allah haramkan. Wa ada'u maftaradallah, dan menunaikan yang Allah wajibkan.
Faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khair. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Itu takwa, ma'asyiral muslimin. Jadi kita ketika tiap hari Jumat mungkin khatib mengingatkan atau setiap khutbah diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ayo taati perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Mari bersyukur kepada Allah, mari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena kita tidak paham, itu hanya sekedar angin lalu, sekedar sesuatu yang lewat di telinga kita. Padahal ketika disampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ayo taati Allah, ayo tinggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersyukur kepada Allah, ayo kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya seperti itu. Tapi ma'asyiral muslimin, mungkin kita belum paham. Ada apa di balik takwa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan takwa adalah sebab seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasil jannah. Tentang sesuatu an aktsari ma yudkhilun nas, tentang sesuatu yang banyak memasukkan manusia al jannah ke dalam surga. Faqal taqwallah wa husnul khuluq. Apa jawab Rasulullah? Yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, taqwallah, takwa kepada Allah Ta'ala. Dan ketika Rasulullah ditanya wasu'ila, dan Rasulullah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasan nar, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, al-famu wal faraj, yaitu mulut dan kemaluan. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Betapa banyak orang yang sholat malam iya, beliau berpuasa iya, tetapi lisannya tidak bisa dijaga, sering menyakiti orang lain, ghibah jalan, fitnah jalan, namimah. Ya, yamshi bin namimah. Na'udzubillah. Al-fam, mulut dan kemaluan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fahidaihi azman lahul jannah. Siapa yang mampu menjaminkan untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, atau siapa yang mau menjaga lisannya, siapa mau menjaga kemaluannya, maka aku jaminkan surga baginya. Jaga lisan kita, ya. Kemudian takwa adalah sebab turunnya keberkahan. Dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini ma'asyiral muslimin. Dan takwa sebab kemuliaan seorang hamba. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Yang menjadikan orang itu mulia di sisi Allah adalah takwanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena orang tuanya. Oh, fulan bin fulan itu bapaknya Masya Allah, sesoleh apapun bapaknya, kalau anaknya ini tidak taat kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah, maka hina kedudukannya di hadapan Allah. Kurang soleh apa Nabi Nuh alaihi salam, Allah muliakan beliau, tapi ketika anaknya melakukan kekufuran, tetap tidak ada kemuliaan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan jabatan, bukan pangkat, bukan harta yang menjadikan kita mulia di sisi Allah, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kitalah yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita lanjutkan untuk beberapa poin-poin yang terakhir, ya, tentang poin-poin terakhir dari khutbatul hajah dan pembukaan yang disampaikan oleh muallif, bila ada pertanyaan kami persilahkan untuk menulisnya di kolom komentar, sehingga nanti di akhir-akhir pertemuan atau di akhir-akhir sesi kita bisa segera menjawab, ya. Dan mungkin yang belum terjawab akan kita sampaikan, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan setelah membacakan ayat-ayat tentang takwa, kemudian dilanjutkan amma ba'du. Ya, adapun setelah itu, hal ini juga merupakan sunnah Nabi yang sering dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab tentang orang yang mengatakan amma ba'du setelah amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif, ya, atau dalam khutbatul hajah ini kemudian dilanjutkan dengan amma ba'du. Ini termasuk salah satu sunnah, ya. Kalimat amma ba'du ini digunakan untuk berpindah dari pembukaan menuju tema pembicaraan, ya, menuju tema pembicaraan. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amma ba'du itu perpindahan dari pembukaan menuju tema pembicaraan, bukan sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli bahasa bahwa kata tersebut untuk perpindahan dari uslub gaya bahasa, ya, ke uslub yang lainnya, dari perintah ke uslub khobar dan sebagainya. Jadi sekali lagi, amma ba'du digunakan untuk perpindahan dari pembukaan menuju tema pembicaraan. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Rajab menjelaskan tujuan memisah antara memuji Allah dengan ucapan setelahnya adalah sindiran, bahwa semua perkara dunia dan agama sekalipun besarnya bagaimana, semua itu pada hakikatnya mengikuti pujian Allah. Jadi memuji Allah dulu, wis ta apa wae iku memuji Allah terlebih dahulu. Kemudian di sini disebutkan fa inna khairal hadisi kitabullah, ya, fa inna khairal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, adalah Al-Qur'an. Ini kebaikan dan keunggulan Al-Quran mencakup beberapa perkara. Yang pertama, kejujuran beritanya dan keadilan hukumnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla.
Telah sempurnalah kalimat Rabbmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Surat Al-An'am ayat 115. Jadi ini ma'asyiral muslimin, ya, kebaikan dan keunggulan Al-Quran mencakup yang pertama kejujuran beritanya. Apa yang ada dalam Al-Quran itu terjamin kebenarannya, gak omong kosong gitu loh, terjamin kebenarannya, wes bener terjamin nih. Gak ada satupun yang terdapat dalam Al-Quran isinya hoaks, gak ada. Dari penggalan atau dari kata atau dari huruf pertama sampai yang terakhir, semua isinya adalah kejujuran berita. Semua hukum yang ada di dalamnya adalah kebenaran dan keadilan. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kefasihan bahasanya. Ya, yang kedua adalah kefasihan bahasanya. Oleh karena itulah Allah menantang para sastra, para penyair untuk mendatangkan yang semisalnya. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Gak iso. Yang ketiga, kedahsyatan pengaruhnya bagi pribadi secara khusus berupa kesejukan hati bagi pembacanya dan manusia secara umum, sehingga betapa banyak negeri ditaklukkan dengannya. Dan masih banyak lagi tentunya keutamaan atau keunggulan Al-Quran. Makanya fa inna khairal hadisi kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai umat Islam, ayo kita cintai Al-Quran. Pernah disebutkan bahwasannya untuk mengetahui sejauh manakah cinta seorang hamba pada Allah, maka tahuilah sejauh mana cintanya dengan Al-Quran. Akeh wong ngaku-ngaku saya ini cinta kepada Allah, tapi nggak pernah membaca Al-Quran. Aneh lah. Ketika orang itu mengaku cinta kepada Allah, hendaknya beliau ini, orang ini mencintai Al-Quran, hendaknya membacanya, hendaknya menghafalkannya, mentadabburi isinya. Jangan hanya sekedar pengakuan, wah aku cinta gitu. Ya, aku cinta. Hendaknya ada pembuktiannya. Kita juga sebagai penuntut ilmu, sebagaimana tadi pagi kita sampaikan dalam adab seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu hendaknya senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi isinya. Ya, tadaburi isinya. Kemudian kedahsyatannya juga pengaruh bagi jiwa kita. Kita mendapatkan kesejukan, ketenangan, kedamaian gitu loh. Ketika kita membaca Al-Quran, tenang rasanya, adem hati iki, ayem rasanya ya. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian fa inna wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya adalah dalam khutbatul hajah ini, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnahnya. Makanya selain kita belajar Al-Quran, juga kita dampingi belajar al-hadis, ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, ada ungkapan dari akhir khutbatul hajah ini, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bahaya bid'ah dalam agama. Bid'ah itu sesuatu jalan yang baru dalam agama yang menyerupai syariat, di mana pelakunya melakukan itu dengan tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka waspadalah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat sesuatu yang baru, muhdats. Adapun sesuatu dalam dunia, urusan dunia, fadhol antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Yang dikatakan bid'ah itu dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, pesawat terbang, handphone, laptop, ya, kamera, itu semua urusannya. Maka ojo sampai salah tompo dan salah pandang, salah ambil kesimpulan. Yang dikatakan bid'ah itu sesuatu jalan yang baru dalam agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, antum a'lamu bi umurid dunyakum, sira kabeh iku luwih ngerti urusan babakan dunyane sampean. Maka aja salah tompo gitu loh, ya. Aja salah tompo. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah, ya, konsekuensi dari bid'ah ini itu sangat berat. Ya, konsekuensi dari bid'ah ini sangat berat. Maka tinggalkan, jauhi, dan mari kita belajar agama dengan benar agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian selanjutnya diakhiri wa kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah itu hakikatnya adalah sesat, ya. Kaum muslimin yang berbahagia, ini diantara faedah dari khutbatul hajah. Sungguh di balik khutbatul hajah banyak faedah, diantaranya pujian kepada Zat pencipta alam, ibadah seorang hamba dengan kebutuhannya kepada Allah, serta permintaannya kepada Allah dalam segala urusan, termasuk persaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian poin berikutnya, agungnya kedudukan Al-Quran dan sunnah. Dikatakan oleh Nabi, ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa saya diberi wahyu Al-Quran dan semisalnya hadis bersamanya. Kemudian poin terakhir adalah bahaya perkara bid'ah dalam agama, dan semua bid'ah adalah sesat dan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin, setelah muallif menyebutkan, mengawali dengan khutbatul hajah, beliau kemudian menyebutkan bahwa setiap muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Maka wajib seorang muslim bersyukur kepada Allah atas nikmat yang mulia ini. Benar ma'asyiral muslimin, memang nikmat terbesar seorang hamba adalah nikmat Islam. Betapa banyak orang yang tidak Allah berikan nikmat ini, ya. Allah sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini Allah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur Allah berikan nikmat kita, nikmat Islam. Nah, tugas kita sekarang adalah menjadikan keislaman kita ini lebih berkualitas. Islam yang berkualitas, tidak hanya Islam pengakuan saja. Nek jare ojo sampai guru Islam KTP tok, ya. Tapi Islamnya bener-bener Islam yang berkualitas, ono kualitase. Mentes nek jare wong Jawa, nek kacang ono kacang sing mentes yang berkualitas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Islam kita ini ora ojo monggur Islam KTP ini tok. Agamamu apa? Islam. Salat ora, poso ora. Maca Al-Qur'an ora. Nah, terus api berbobot piye? Ngono lho. Makanya ayo kita jadikan keislaman kita Islam yang berkualitas. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat memandang kalian di rupa kalian, tidak juga pada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amalan kalian. Allah tidak melihat rupa-rupakan, oh wong sing ayu iku mlebu surga. Lah. Oh wong ganteng iku mulya. Lah. Yang Allah lihat adalah walakinallah yanduru ila qulubikum, lihat hati kita nih, amal kita. Nek ati apik ya iku sejatine wong sing apik. Makanya Islam kita itu ayo kita jadikan Islam yang berkualitas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan seorang muslim ketika tadi sudah beragama Islam, tadi kita sebutkan, kalau lihat kecintaan seorang hamba kepada Allah, lihat bagaimana kecintaannya pada Al-Quran, ya. Dan ketahuilah seorang muslim, seorang mukmin wajib belajar tentang Islam yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahamannya para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, ya. Dan Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup seorang muslim. Maka nggak mungkin kita ini bisa berada di jalan yang lurus, jalan sing bener, ni awak dewe nggak moco rambu-rambu petunjuk. Dan petunjuk itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Nabi pernah menyebutkan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma abadan, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Ya, kemudian di sini disebutkan pada penggalan terakhir, Al-Quran adalah petunjuk hidup, penawar rahmat, penyembuh dan sumber kebahagiaan. Maka sejatinya kita ini nggak bisa merasakan kedamaian, ketenangan nih aduh kok Al-Quran. Maka jangan sampai hidup kita ini jauh dari Al-Quran. Ya, jangan sampai, apalagi sebagai seorang muslim mau Al-Quran kurus tahun pisan pas Ramadan tok. Nah, ayo kita sekarang budayakan, biasakan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah, pembukaan dari kitab atau dari buku yang kita bahas, prinsip dasar Islam. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab pertama tentang mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Mungkin ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar, kami tunggu. Jika memang tidak ada, maka akan kita akhiri. Nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah, jika memang tidak ada pertanyaan, insya Allah kajian ini akan kita akhiri dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini muqaddimah dari kegiatan kita atau kajian kita pada sore hari ini. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa ya kita punya bukunya sehingga kita ada pegangan dan memudahkan kita dalam mempelajari bab per bab dari karangan beliau yang luar biasa ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik dari kegiatan kajian kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Dan mari kita terus berdoa kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat, minta tambahan ilmu, dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Sekali lagi, jika memang ada pertanyaan bisa disimpan dulu, ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.